Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Mindaratu. Saya ingin menjelaskan komunikasi terapeutik dan komunikasi kelompok. Apa itu komunikasi terapeutik? Komunikasi terapeutik yaitu komunikasi yang dirancang dan direncanakan untuk bertujuan menerapi dalam rangka membina hubungan perawat dengan pasien agar dapat beradaptasi dan mengatasi ketika stres atau gangguan psikologis, sehingga dapat melegakan serta membuat pasien itu sendiri merasa nyaman, yang pada akhirnya mempercepat proses kesembuhan pasien tersebut. Lalu di sini tujuan komunikasi terapeutik. Tujuannya yaitu untuk membantu pasien memperjelas penyakit yang pasien alami, juga mengurangi beban pikiran dan perasaan untuk dasar tindakan, berguna mengubah ke dalam situasi yang lebih baik. Komunikasi terapeutik diharapkan dapat mengurangi keraguan serta membantu yang dilakukan tindakan efektif, mempererat interaksi kedua pihak, yakni antara pasien dan perawat secara profesional dan proporsional, dalam rangka membantu menyelesaikan masalah klien. Di sini ada prinsip komunikasi terapeutik. Yang pertama, hubungan perawat dengan klien adalah hubungan terapeutik yang saling menguntungkan. Hubungan ini didasarkan pada prinsip humanity of nurse and client. Kualitas hubungan perawat dan klien ditentukan oleh bagaimana perawat mengidentifikasikan dirinya sebagai manusia. Hubungan perawat dengan klien tidak hanya sekedar hubungan seorang penolong dengan kliennya, tetapi lebih dari itu, yaitu hubungan antar manusia yang bermartabat. Yang kedua, perawat harus menghargai keunikan si klien. Tiap individu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Karena itu, perawat perlu memahami perasaan dan perilaku klien dengan melihat perbedaan dan latar belakang keluarga tersebut, yaitu sebagai budaya dan keunikan setiap individunya. Yang ketiga, komunikasi yang dilakukan harus dapat menjaga harga diri pemberi maupun penerima pesan tersebut. Dalam hal ini, perawat harus mampu menjaga harga dirinya dan harga diri si klien tersebut. Komunikasi yang menciptakan timbulnya hubungan saling percaya harus dicapai terlebih dahulu sebelum mengenali permasalahannya dan memberi alternatif pemecahan masalah. Hubungan saling percaya antar perawat dan klien adalah kunci dari komunikasi terapeutik. Lalu, manfaat komunikasi terapeutik yaitu untuk mendorong dan menganjurkan kerjasama antar perawat dan si pasien melalui hubungan perawat dan pasien, mengidentifikasi, mengungkap perasaan dan mengkaji masalah dan evaluasi tindakan yang dilakukan oleh perawat. Di sini ada sikap memberi komunikasi terapeutik. Yang pertama, mendengar dengan penuh perhatian. Perawat harus mendengar masalah yang disampaikan oleh klien untuk mengetahui perasaannya, pikiran dan persepsi klien itu sendiri. Sikap yang dibutuhkan untuk menjadi pendengar yang baik adalah menatap matanya saat berbicara, tidak menyilangkan kaki dan tangan, hingga gerakan yang tidak perlu dicondongkan tubuh ke arah bicara. Yang kedua, menunjukkan penerimaan, yaitu mendukung dan menerima dengan tingkah laku yang menunjukkan ketertarikan dan tidak menilai.
Menerima bukan berarti menyetujui. Menerima berarti mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan keraguan atau ketidaksetujuan. Yang ketiga, menanyakan pertanyaan yang berkaitan untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai masalah yang telah disampaikan oleh si klien. Oleh sebab itu, sebaiknya pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Yang keempat, mengulang ucapan klien dengan kata-katanya sendiri. Melalui pengulangan kembali kata-kata klien, seorang perawat harus memberikan umpan balik bahwa perawat itu mengerti pesan-pesan klien dan berharap komunikasi itu akan dilanjutkan lagi. Yang kelima, mengklarifikasi saat terjadi perawat menjelaskan dalam kata-kata mengenai ide atau pikiran yang tidak jelas dikatakan oleh si klien. Tujuannya untuk menyampaikan pengertian. Yang keenam, memfokuskan, yaitu untuk membatasi pembicaraan sehingga pembicaraan menjadi lebih spesifik dan dapat dimengerti. Hal ini perlu diperhatikan, yaitu untuk tidak memutuskan pembicaraan ketika klien menyampaikan masalah yang sedang dihadapinya, yaitu teknik komunikasi dalam peran bidan, peran perawat. Yang pertama ada asertif, yaitu adalah kemampuan untuk meyakinkan dan nyaman untuk mengekspresiasikan pikiran dan perasaan dengan tetap menghargai orang lain. Yang kedua, humoris, yaitu untuk mengurangi ketegangan dan stres yang mengakibatkan keberhasilan dalam memberikan asuhan kebidanan. Yang ketiga, diam, yaitu digunakan pada saat klien perlu mengekspresikan ide tetapi tidak tahu bagaimana cara menyampaikan hal tersebut. Yang keempat, reflektif, yaitu mengarahkan kembali ide, perasaan, dan isi pembicaraannya tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.